9 tahun tidak makan, tidak minum, dan mereka hidup. Kalau Allah putuskan jenengan tidak mati, maka ketika tidak makan pun pasti akan hidup. Nah, berani nggak mulai hari ini nggak makan? Lah kenapa? Sudah menghabiskan Iya. Oh no, ya alasannya. Ngono kok cita-citanya pengen kuru. Itu ayo cita-cita belaka ya. Nah, itu adalah salah satu contoh-contoh pertanyaan yang mungkin bisa kita bahas untuk menambah khasanah ilmu. Atau mungkin jenengan bisa bertanya, kenapa orang Islam kebanyakannya bukan kaya? Kenapa justru orang-orang yang kafir seperti Israel dan yang lainnya malah dikaruniai kekayaan yang begitu hebat? Padahal jelas-jelas itu dimurkai Allah, lalu mengapa mereka justru malah dimuliakan? Seperti seolah-olah dimuliakan. Intel punya mereka, Microsoft punya mereka, hampir semua perusahaan-perusahaan besar yang gak ada di negara lain mereka punya. Gak bisa ditiru itu. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan berbagai pertanyaan yang mungkin oh, ada yang lupa di silent. Inilah rahasianya kenapa handphone dikumpulkan supaya nggak ada gangguan, Pak. supaya yang salahkan panitia. Oh iya. Benar. Rekor seringannya nyala nongol nih. Ditutup itu nggak bunyi nanti Bu. Apanya ditutup? Bismillahirrahmanirrahim. Di depan jenengan ada bloknot yang sudah diberikan oleh teman-teman Malang. Kita bersyukur alhamdulillah dari sekian kali pertemuan. Dari mulai ada skill up, temu kangen berkali-kali, baru kali ini ada bloknot atau ada apa namanya? Bloknot ya sebenarnya. Nah, itu gunakan sebaik mungkin. Jika ada pertanyaan silahkan ditulis anonim saja, nggak usah pakai nama, biar bebas dalam menulis. Setelah dirasa ada yang perlu dibahas, silahkan dikumpulkan ke beliau pembawa acara supaya nanti dipilah. Jika sama pertanyaannya akan dijadikan satu. Jika itu bukan pertanyaan, karena kadang-kadang begitu. Ustadz tanya kalimat awalnya bagus, Ustadz tanya bla 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 bla, terakhir saya minta doanya saja. Lucu kok minta doanya saja. Nah iya. Saya sandal pun tak yang nyawati wong. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum panjenengan bertanya dan sebelum kami bahas pertanyaannya panjenengan, ada sedikit hal yang ingin kami sampaikan untuk dipahami. Sedikit hal yang kami sampaikan menjadi bekal panjenengan ketika mendampingi jamaah di luar sana. Bismillahirrahmanirrahim. Saya awali dari sebuah cerita yang panjenengan semua saya yakin sudah mengetahui cerita itu. Di Al-Quran begitu gamblangnya Allah menceritakan tentang Nabi Adam alaihissalam ketika diciptakan dan ketika melakukan kesalahan. Kalau kita baca Al-Quran, kemarin ada Al-Quran yang dibawa enggak ya? Bisa dibagi ke teman-teman? Jadi semuanya bisa cek Al-Quran, bisa buka Al-Qurannya sendiri. Bagi yang nggak dapat jatah Al-Quran bisa lihat di layar gitu. Sudah dapat? Oh iya, ini masih free. Siapa yang butuh monggo. Duh.
Itu punyanya Pondok Pesantren Baitul Mal Nabawi Malang. Jadi PHR Malang punya pondok pesantren, salah satu asetnya itu Al-Quran itu. Saya coba runutkan ayatnya, jenengan perhatikan dan cari hikmah atau pelajarannya. Kita mulai dari surat Al-Baqarah ayat ke-35. Kalau saya tidak keliru, coba dibuka Mas, benar nggak hitungannya? Al-Baqarah ayat 35, yaitu ya. Bagi yang dapat Al-Quran silakan dibuka untuk panjenengan mengetahui secara pasti bahwa yang kami sampaikan itu sumbernya memang dari Al-Quran dan jenengan akan mentadabburinya untuk bekal pendampingan jenengan kepada jamaah. Saya agak urutkan kejadiannya, nanti endingnya ada pelajaran yang bisa jenengan ambil. Bismillahirrahmanirrahim. Kita awali dari surat Al-Baqarah ayat 35. Di situ ada kalimat wa qulna ya adamu uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asyajarata fatakuna minadh dhalimin. Saya minta mikrofonnya satu. Hanya satu. Oh, satu untuk Mas Zoni, tolong bantu terjemahnya Mas. Enggak, maksudnya dibacakan. Ada yang jauh soalnya. Untuk Mas Zoni mawon. Saya tak bagian Arabnya, jenengan terjemahnya nggih. Dari surat Al-Baqarah yang 35. Tolong dibacakan terjemahnya Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga. Makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu, dan janganlah kamu dekati pohon ini sehingga kamu termasuk orang-orang zalim. Ayat ini jika jenengan renungkan, di situ Allah membebaskan Nabi Adam untuk makan sesukanya, semua yang ada di surga. Tapi Nabi Adam diberikan larangan satu buah pohon untuk tidak didekati. Bisa memanai itu? Mengerti itu? Seperti jenengan di dunia, silahkan makan, minum, terserah, tapi yang halal, jangan yang haram. Silahkan jual beli itu halal, tapi jangan riba karena itu haram. Seperti Nabi Adam dibebaskan makan apa aja terserah, tapi jangan pohon ini. Ketika jatuh larangan ini, tidak penting ada apa dengan pohon itu. Kalau kita kan penting. Loh, kenapa yang lain boleh yang ini tidak? Ada apa? Kenapa riba diharamkan? Sebagian orang di luar sana yang akan jenengan temui, dia ketika tidak mendapat jawaban kenapa riba diharamkan, dia melakukannya riba. Dia tidak menemukan jawaban kenapa pohon itu ada apa dengan buah koldi, terus dia makan. Padahal kan nggak penting ada apa diharamkannya. Kenapa pohon itu diharamkan tidak penting. Kenapa riba diharamkan tidak penting. Karena yang penting ketika jatuh perintah seperti ini, jalankan, taati. Harusnya kan begitu. Karena jenengan dibebaskan, banyak kok makanan yang halal, banyak pekerjaan yang halal, banyak kok rezeki yang halal. Allah melarang yang haram. Nah, untuk kasusnya Nabi Adam, beliau diminta tidak mendekati sebuah pohon, tapi bawaan kita itu kepo, Pak. Bawaan kita itu kepo. Bahkan di beberapa ayat tafsir diceritakan Nabi Adam pun janggal. Ketika iblis bilang, kenapa semua boleh makan kok yang satu ini tidak? Nabi Adam juga janggal, iya ya, kenapa gitu? Itulah pedoman kita toh.
Tapi keponya kita itu kebacut, kepo terus dimakan masalahnya. Harusnya keponya itu hanya kepo aja, jangan terus dilanggar. Akhirnya ngicip. Dalam kasusnya Nabi Adam, kemudian dilanjutkan surat Al-Baqarah berikutnya. Ini kecelakaannya kan? فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ. Terjemahnya apa, Mas? Lalu setan menggelincirkan keduanya darinya sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan ketika keduanya ada di sana surga. Kami berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, serta bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan. Dalam ayat ini coba jawab, yang membuat Nabi Adam terpleset siapa? Setan apa iblis? Kaya cah cilik juga gurine tok. Iblis apa setan? Setan apa iblis? Sebelum tak lanjutkan ya, jenengan tahu nggak bedanya setan dan iblis? Ya Allah Gusti, ngaji done ndi? Oh, nek iblis jilbaban. Ya setan ra nganggo jilbab ngono. Berarti setan karo iblis kabeh iki lah. Ada 3 makhluk yang jenengan temukan di Al-Quran. 1 namanya jin, 2 namanya iblis, 3 namanya setan. Apa bedanya? Yang dalam ayat ini jelas loh. Fa'azallahuma syaitanu. Yang menggelincirkan Nabi Adam adalah setan. Nah sekarang kita cek perbedaan ketiganya itu apa? Apa jin, apa iblis, apa setan? Yang disebut di sini adalah setan. Jin itu punya peluang masuk surga, betul? Sedangkan iblis dan setan tidak punya peluang masuk surga. Jenengan kalau baca ta'awud gimana? Berarti siapa yang di situ ar-rajim itu yang paling buruk itu siapa? Setan. Berarti setan tidak mungkin masuk surga. Kalimat jenengan adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Berarti setan tidak mungkin masuk surga, sebagaimana iblis jelas tidak mungkin masuk surga. Enggak usah saya bacakan ayatnya, jangan tahu itu. Tapi jin jenengan akan temukan dalam banyak ayat dia mungkin masuk surga. Yang paling jelas di surat Ar-Rahman, surganya ada 2, ada yang dihuni manusia, dihuni jin. Bahkan ada kalimat yang lebih jelas lagi, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Yang diminta Allah menyembah kepadanya itu manusia atau manusia dan jin? Dua-duanya kan, artinya dua-duanya punya peluang untuk masuk surga. Berarti kita punya 3 makhluk sekarang, tapi 2 golongan. Jin punya peluang masuk surga, iblis dan setan tidak mungkin masuk surga. Jelas? Oke. Sekarang apa hubungannya iblis dengan setan? Pengetahuan saya mungkin tidak terlalu banyak tentang ini, Pak, tapi mungkin sedikit saya informasikan yang saya tahu. Setan itu bagian dari iblis. Jadi iblis dalam mengganggu kita, dalam membelokkan kita, itu dia tuh sembunyi sebenarnya. Yang dikirim sama dia disebut setan. Jadi setan itu bagiannya iblis. Yang disebar ke panjenengan, bahkan ada yang dia itu ada sejak jenengan lahir. Begitu lahir langsung dikasih setan sama dia, mendampingi jenengan. Nah setan ini ternyata tidak hanya dikirim ke manusia, tapi juga dikirim ke jin juga. Nasib kita sama, jin dan manusia sama.
oleh iblis dikirim namanya setan. Maka ketika jenengan membaca surat An-Nas, minal jinnati wan nas, setan itu nempelnya ada di manusia, ada di jin. Paham di sini? Berarti ini beda makhluk ya. Setan bagian dari iblis. Pertanyaan konyolnya, ben nambah ilmu ini. Iblis masuk neraka atau tidak? Yakin? Pertanyaannya, anaknya iblis kenapa masuk neraka juga? Atau mikir tekan kuno toh? Iya. Wah, jan. Lho nek bahasane panjenengan, akale panjenengan kan iblis, anak iblis kan durung melakukan apa-apa. Duh, ra adil no. Ra melakukan apa-apa kok tetir. Wuih. Jawaban sederhananya adalah ada beda antara manusia dengan iblis. Kalau manusia melahirkan anak butuh pernikahan, kemudian lahir bayi yang suci dari kecil. Iblis tidak. Kalau bahasa jenengan yang jangan paham itu seperti amuba. Jadi anaknya iblis itu bagian dari dia, bukan makhluk yang baru. Bisa dipahami? Oke, saiki ada ayat kana minal jinni. Jadi iblis itu kana minal jin. Iblis adalah bagian dari jin. Apa maksudnya? Iblis masuk neraka pasti. Jin belum tentu masuk neraka. Tapi iblis kana minal jinni, bagian dari jin. Apa maksudnya? Bukan. Jadi selama ini jangan baca Quran sampai ayat itu bablas gitu ya. Nggak pernah bertanya, nggak pernah kepo itu ya. Tapi ketika dilarang kepo itu ya. Dari huruf jim, non itu dalam bahasa Arab bukan berarti makhluk. Jin non itu bermakna sesuatu yang tidak tampak.